Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita akan ketemu lagi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana bahasan kali ini itu tentang Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, begitu. Dan mudah-mudahan ini juga menambah wawasan bagi kalian. Anak-anak sekalian, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini wafat di 1812. Adalah pengarang kitab Sabilul Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Beliau dilahirkan di desa Lokgabang pada hari Kamis dini hari 15 Safar 1122 Hijrah bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi. Beliau adalah anak pertama dari Abdullah dan Siti Aminah, keluarga muslim yang taat beragama, yang nasabnya sampai katanya pada Nabi melalui jalur Sultan Abdul Rashid Mindanao. Anak-anak sekalian, sejak masa kecilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan kelebihan pada dirinya yang membedakannya dengan kawan-kawan sebayanya, di mana dia sangat patuh dan takzim kepada kedua orang tuanya, serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepadanya kecerdasan berpikir serta bakat seni, anak-anak sekalian, khusus di bidang lukis dan khat kaligrafi. Seperti kalian belajar di sini tentang bagaimana membuat kaligrafi. Itu juga melekat dalam diri Syekh Al-Banjari ini. Pada suatu hari tatkala Sultan Kerajaan Banjar, anak-anak sekalian, Sultan Tahmidullah mengadakan kunjungan ke kampung-kampung dan sampailah ke kampung Lokgabang. Alangkah terkesimanya anak-anakku. Sang Sultan manakala melihat lukisan yang indah dan menawan, maka ditanyakanlah siapa sebetulnya penulis yang membuat kaligrafi itu. Maka dijawab orang bahwa Muhammad Arsad lah yang melukis kaligrafi itu. Nah, anak-anakku, mengetahui kecerdasan dan bakat sang pelukis, terbersitlah di hati Sultan keinginan untuk mengasuh dan mendidik Muharsad kecil bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan di istana yang ketika itu baru berusia 7 tahun lah kira-kira. Sultan pun mengutarakan goresan hatinya kepada kedua orang tua Muharsad. Pada mulanya Abdullah dan istrinya merasa enggan melepas anaknya yang tercinta. Tapi demi masa depan sang buah hati yang diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada agama, negara dan orang tua, maka diterimalah tawaran Sultan tersebut, anak-anak sekalian. Kepandaian Muharsad dalam membawa diri, sifatnya yang rendah hati, kesederhanaan hidup, serta keluhuran budi pekertinya itu menjadi segenap warga, menjadi kebanggaan segenap warga istana yang sayang dan hormat kepadanya. Nah, anak-anakku, bahkan Sultan pun memperlakukan Muhammad Al-Banjari ini seperti anak kandungnya sendiri. Setelah dewasa beliau dikawinkan dengan seorang perempuan yang solehah bernama Tuan Bajut, seorang perempuan yang taat lagi berbakti kepada suami, sehingga terjalinlah hubungan saling pengertian dan hidup bahagia. Seiring sejalan seia sekata bersama-sama meraih ridha Allah semata, ketika istrinya mengandung anak yang pertama, anak-anakku, terlintaslah di hati Muharsad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikanlah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta itu. Anak-anakku, meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka itu masih muda, akhirnya Siti Aminah mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Muharsad ini ke tanah suci untuk mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya di tanah suci. Di tanah suci, Muhammad Arsad ini mengaji kepada syekh terkemuka pada masa itu. Di antaranya guru beliau adalah ada 3, anak-anak sekalian. Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi,
dan Al-Arif billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebut terakhir adalah guru Muhammad Arsad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsad melakukan suluk dan kholwat sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Nah, anak-anakku sekalian, menurut riwayat Khalifah As-Sayyid Muhammad As-Saman di Indonesia pada saat itu hanya 4 orang, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, lalu yang kedua Abdul Somad Al-Palembani, itu orang Palembang, lalu Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdurrahman Mesri, jadi orang Betawi itu. Mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawi yang sama-sama menuntut ilmu di Haramain Syarifain. Setelah lebih kurang 35 tahun anak-anak sekalian menuntut ilmu, timbullah kerinduan pada kampung halamannya. Pada bulan Ramadan 1186 Hijrah bertepatan dengan 1772, sampailah Muhammad Arsad di kampung halamannya, Martapura, pusat kerajaan Banjar pada masa itu. Nah, terdapat kisah yang menarik anak-anak sekalian. Ketika Muhammad Arsad baru pulang dari tanah Arab, ketika memasuki wilayah Nusantara, daerah yang mereka lewati pertama kali di Sumatera yaitu Palembang, kampung halaman Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsad diminta menetap sebentar di situ untuk menginap dulu dan mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Jadi orang Jakarta, orang Betawi itu sangat kenal dengan Syekh Al-Bantani, Syekh Arsad ini, Muhammad Arsad ini. Salah satu peristiwa penting anak-anak sekalian selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsad membetulkan arah kiblat beberapa masjid, diantaranya Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Jadi di arah kiblatnya itu ditetapkan, karena metodologi menetapkan kiblat itu kan tidak setiap orang bisa begitu. Anak-anak sekalian, untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 itu menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, tulisan Jawi maksudnya, yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijrah. Nah, kalau sekarang kan di Persatuan Islam terutama ada Dewan Hisab, Dewan Hisbah, ini Dewan Hisab yang menetapkan itu. Jadi arah kiblat itu sudah bisa dilihat karena lembaga-lembaga negara juga ada yang memperdalam tentang itu. Sultan Tamjidillah Raja Banjar, anak-anak sekalian, menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran, dan segenap rakyat pun mengeluk-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama katanya. Jadi diberi label, diberi sebutan matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari kerajaan Banjar. Anak-anak sekalian, aktivitas beliau sepulangnya dari Tanah Suci itu tercurahkan untuk menyebarluaskan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik dengan keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim, lagi waro, begitu. Sama seperti kalian sekolah di PPI 31 Banjaran, itu kalian nanti ketika sudah keluar, sudah selesai, maka masyarakat menanti kalian bagaimana kalian menyumbangkan keilmuan yang telah kalian miliki, begitu. Sama, Syekh Al-Banjari juga sama, begitu. Anak-anakku, setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah kerajaan Banjar, akhirnya pada hari Selasa 6 Syawal 1227 Hijrah bertepatan dengan 1812 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memanggil Syekh Muhammad Arsad ke hadirat Allah, begitu. Maka usia beliau itu sekitar 102 tahun. Jadi lebih dari 100 tahun ya.
dan dimakamkan di Desa Kalampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk. Itulah anak-anakku sekalian bahasan pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kalian dapat menyerap, dan nanti akan Ustadz kirimkan bahan-bahan dalam bentuk PowerPoint untuk kalian catat nanti dalam buku catatan, sehingga ketika kita belajar tidak jarak jauh lagi, kita sudah bisa melanjutkan kajian-kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.